Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Allah membimbing kami, mengajar kami dengan kebenaran surgawi. Biarlah roh Allah yang mengaturkan kami akan kebenaran-Mu ini. Biarlah kami mendengar suara-Mu yang berbicara pada kami. Karena ketika suara firman Allah yang sampai ke telinga kami, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kemuliaan bagi nama Tuhan, damai sejahtera bagi kami yang mendengarkan hikmat dari-Mu. Haleluya Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan belajar dari Tuhan lewat firman-Nya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Jemaat Tuhan, kita bersama membuka firman Tuhan dan kita akan membacanya dengan bersama-sama sambil kita menyimak apa yang dikatakan Alkitab bagi kita semua. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati dalam nama Yesus, tema kita pada hari ini hidup gereja, hidup jemaat mula-mula. Saudara-saudara, hidup jemaat mula-mula tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan gereja. Sebab berbicara tentang gereja adalah juga berbicara tentang jemaat. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, itu artinya gereja adalah jemaat yang berkumpul. Jemaat yang dipanggil keluar. Sekelompok manusia yang dipisahkan dari orang lain. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang telah mendapat keselamatan. Itulah yang disebutkan dengan eklesia. Bapak Ibu saudara-saudara, dan eklesia itu adalah keluar. Eklesia itu adalah berpikir melihat keluar dirinya. Eklesia itu bermisi keluar dari dalam dirinya. Eklesia itu penglihatannya. Eklesia itu wahyunya keluar ke depan, keluar dirinya. Eklesia itu teladannya adalah keluar dari dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara, dan menjadi sangat penting dari firman ini, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, eklesia mula-mula
menjadi sangat penting di dalamnya persekutuan. Sebab persekutuan itu adalah di dalam Roh Allah. Dan hal inilah yang ditonjolkan, hal inilah yang dihidupi, hal inilah yang dikerjakan oleh gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana sesungguhnya panggilan gereja mula-mula? Ayat 41, kita lihat Alkitab kita. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara yang dipimpin Tuhan, apa yang mau dikatakan dengan firman ini? Sesungguhnya gereja mula-mula itu, sesungguhnya jemaat mula-mula itu, mereka hidup dalam panggilan Roh Kudus. Merekalah orang-orang yang membuka diri. Merekalah orang-orang yang memberi diri kepada perkataan Roh Allah. Sehingga Roh Allah membuat mereka disukai oleh banyak orang. Roh Allah lah yang membuat mereka bertambah setiap hari. Roh Allah lah yang mengantarkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Roh Allah jugalah yang membuat pertumbuhan dalam gereja mula-mula. Roh yang bekerja sehingga mereka senantiasa bertumbuh dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Roh Allah yang mengikat mereka dalam persekutuan. Roh Allah lah yang mengikat mereka dalam ibadah. Roh Allah lah yang mengikat mereka dalam perkumpulan memuji Tuhan. Roh Allah yang mengikat mereka melayani bersama. Mereka memberi diri kepada Roh Allah sehingga apa yang mereka sembah adalah satu. Jiwa mereka satu, hati mereka satu, pikiran mereka menjadi satu, doa mereka satu, sampai kepada Roh Allah yang satu. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu, paham 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, sesungguhnya yang mau dikatakan oleh firman adalah bukan bicara tentang jumlah jiwa, bukan bicara tentang jumlah kepala, tetapi sesungguhnya yang mau dicatat adalah benar-benar di dalam Roh Allah yang menguasai hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita merenungkan. Jika seandainya semua gereja, semua jemaat di muka bumi ini berkumpul adalah orang-orang yang membuka diri kepada Roh Kristus, seluruh gereja-gereja dikuasai oleh Roh Allah. Kumpulan orang-orang yang dipisahkan oleh Kristus, sehati sepikir berdoa, sehati sepikir untuk memuliakan Allah. Sesungguhnya di dalamnya tidak ada lagi mengenal oleh karena sosial, tetapi kesatuan itu memiliki hubungan dengan Tuhan dan sekaligus memiliki hubungan dengan sesama. Itulah yang disebut tubuh Kristus, tubuh jemaat, tubuh gereja. Jemaat Tuhan, bagaimana ciri gereja jemaat yang membuka diri pada Roh Allah? Ayat 42 sampai 47 mengajar kita tentang itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku,
bertekun dalam pengajaran rasul. Apa yang mereka tekuni? Firman Allah. Mereka berkumpul di rumah masing-masing. Mereka berkumpul di rumah jemaat bergantian membuat ibadah. Dan mereka saling membagi roti. Mereka adalah orang-orang yang sangat percaya kepada Kristus. Di dalamnya ada sehati sepikir, di dalamnya ada satu jiwa. Tidak seorang pun berkata apa yang dimilikinya adalah miliknya sendiri, tetapi milik bersama. Mereka bersama menerima pelajaran dari Rasul. Mereka bersama merenungkan firman. Mereka bersama saling berbagi. Mereka hidup dalam persekutuan, koinonia. Mereka adalah hidup diseringkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-37. Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab ini tentunya itu benar. Barnabas salah seorang dari jemaat, dia melakukan apa yang diajarkan oleh rasul. Berikut kita mau diajar bagaimana jemaat, bagaimana gereja mula-mula melakukannya. Saudara-saudara, hidup mereka dalam kasih. Kasihlah yang membuat mereka mampu memberi. Kasihlah yang mendorong mereka mampu berbagi. Kasihlah yang bersuara kepada mereka sehingga mereka lebih peka kepada kemalangan sesama. Ayat 44 sampai 45 mengajar kita tentang itu. Kasihlah yang membuat mereka mendengar keluhan orang lain. Kasihlah membuat mereka bersama-sama berani memecahkan roti. Ayat 46. Mereka didorong oleh kasih membuat secara bergilir di rumah-rumah jemaat. Tidak sekedar makan roti bersama, tetapi mereka bersatu dalam ikatan roh kasih Allah. Kasihlah membuat mereka berdoa bersama dalam satu roh. Kasihlah membuat mereka saling mengajar. Kasihlah yang mengikat mereka di dalam pelayanan bersama. Kasihlah mengajak mereka untuk menginjili hingga sampai pada tujuan gereja yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari firman, dari ciri, dari hidup, dari kenyataan gereja mula-mula. Prinsip hidup jemaat gereja mula-mula sesungguhnya penting kita ikuti masa kini. Membuka diri pada Roh Kudus
Itu artinya membuka diri kepada semua orang. Maka ibadah, maka persekutuan, dia akan selalu diikat di dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, masa corona ini penting kita menyelidiki hati. Apakah akan tergerak untuk berbagi? Sesungguhnya kita penting memahami Roh Kudus menghilangkan rasa kepemilikan harta pribadi dan menyatakan bahwa itu adalah milik bersama. Itu yang dihidupi, yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Bagi mereka itu anugerah yang diberikan oleh Allah adalah milik bersama, milik saudara yang tidak memiliki. Kita membaca Roma 15. Roma pasal 15 ayat 25 sampai 26. Kita buka Alkitab kita. Roma 15 ayat 25 sampai 26. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi mereka mengambil keputusan bahwa itu adalah kewajiban hidup mereka. Bagi gereja mula-mula, bagi jemaat mula-mula, berbagi itu adalah keputusan hasil iman mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja jemaat yang sehat menurut Alkitab, gereja yang sampai pada persekutuan di dalam satu roh. Gereja yang sehat menurut Alkitab adalah gereja yang eklesia, bermisi keluar. Gereja yang benar menurut Alkitab adalah gereja yang mengerjakan, yang menyaksikan, yang melakukan, yang melangkahkan kakinya, melihat di luar dirinya sendiri. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberikan pengajaran-Mu pada kami hari ini. Biarlah kami belajar dari Tuhan lewat suara Tuhan. Ketika pikiran kami diberi pengertian, biarlah itu mengisi hati kami. Dan kami melakukannya sampai kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.